Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat Islam, iman, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan baik pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk merenungkan satu sikap penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu istiqomah. Kita sering mendengar kata istiqomah. Kita tahu artinya adalah konsisten dalam kebaikan. Namun dalam praktiknya, istiqomah bukan perkara mudah. Banyak orang bisa memulai, tetapi sedikit yang mampu mempertahankan. Istiqomah adalah ketika kita tetap sholat tepat waktu meskipun sedang sibuk. Istiqomah adalah ketika kita tetap jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong. Istiqomah adalah ketika kita tetap menutup aurat dengan baik walaupun tren di luar tidak mendukung. Istiqomah adalah tetap taat bukan karena dilihat manusia, tetapi karena sadar Allah selalu melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu fatanazzala 'alaihimul malaikatu alla tahfuna wa la tahlafun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, jangan takut dan jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Perhatikan, setelah mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, ada syarat berikut. Summastaqimu, kemudian mereka istiqomah. Artinya, iman harus dibuktikan dengan konsistensi. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Sahih Muslim, qala amsu billahi summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomalah. Hadis ini sangat singkat, tetapi jika kita renungkan, ini adalah ringkasan seluruh ajaran Islam: beriman, lalu bertahan di atas iman itu sampai akhir hayat. Hadirin sekalian, mengapa istiqomah itu berat? Karena godaan selalu datang. Terkadang rasa malas menyerang, terkadang lingkungan tidak mendukung, terkadang kita merasa sendirian dalam menjaga kebaikan. Sebagai contoh, mungkin ada di antara kita yang pernah bertekad untuk memperbaiki sholat. Di awal semangat, selalu tepat waktu, namun beberapa minggu kemudian mulai terlambat. Lalu, lama-lama kembali seperti semula. Inilah ujian istiqomah. Istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi ketika jatuh, kita segera bangkit. Ketika lalai, kita segera memperbaiki. Ketika salah, kita segera bertaubat. Rasulullah SAW juga bersabda, Uhibbul a'mali ilallahi atwamaha wa anqal. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini adalah kunci istiqomah, sedikit tapi rutin. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Jangan menunggu semangat besar untuk beramal. Lakukan yang kita mampu, tetapi jangan berhenti. Hadirin yang dirahmati Allah, agar kita bisa istiqomah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, perbaiki niat. Niatkan semua ibadah hanya karena Allah. Jika kita beramal karena ingin dipuji, maka ketika pujian hilang, semangat pun hilang. Tetapi, jika karena Allah, maka dalam sepi pun kita tetap taat. Kedua, pilih lingkungan yang baik. Teman yang baik akan meraih kita menuju masjid, bukan menjauhkan dari masjid. Teman yang baik akan mengikatkan sholat, bukan mengajak lalai melakukan sholat. Ketiga, perbanyak doa. Rasulullah sering berdoa, Ya maqabbal qaulabi sabatil qalbi ala dinik. Karena hati manusia mudah berubah. Hari ini kita merasa kuat, besok kita merasa lemah. Maka mintalah kepada Allah agar diteguhkan. Keempat, ingat kematian. Kita tidak tahu kapan ajal datang. Bisa jadi hari ini kita masih diberi kesempatan, tetapi esok belum tentu. Maka jangan menunda untuk menjadi lebih baik.
Hadirin yang berbahagia, istiqomah itu seperti menjaga tanaman. Jika tidak disiram setiap hari, ia akan layu. Iman juga begitu. Jika tidak dijaga dengan sholat, zikir, dan membaca Al-Quran, ia akan melemah. Jangan hanya menjadi muslim karena kebiasaan, tetapi jadilah muslim karena kesadaran. Jangan hanya taat saat suasana mendukung, tetapi tetaplah taat meskipun sendirian. Bayangkan betapa indahnya jika kita wafat dalam keadaan istiqomah, sedang sholat, sedang mengaji, atau sedang berbuat baik. Itulah akhir yang kita harapkan. Sebagai penutup, mari kita tanamkan dalam hati, lebih baik sedikit amal tetapi konsisten daripada banyak tetapi yang sesaat. Lebih baik pelan dalam kebaikan tetapi terus berjalan daripada cepat namun berhenti di tengah jalan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.